Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Katarina Endang. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP Negeri 5 Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 1 tahun 2024 pada LPTK STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada hari ini, Jumat tanggal 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMP Negeri 5 Kalis pada semester ganjil di kelas 7 dengan model pembelajaran problem-based learning pada materi peran gereja bagi perkembangan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Silakan berdiri. Salam Semarang. Semangat, maju dan bergerak. Sekali lagi. Salam Semarang. Semangat, maju dan bergerak. Oke, silahkan duduk. Memimpin doa. Oke, Duri. Silakan teman-temannya ambil posisi yang baik ya. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur padamu karena Engkau mengutus banyak orang untuk membantu perkembangan diri kami. Kami juga bersyukur atas gereja Putramu yang Kristus, sebab melalui gereja kami dibimbing untuk menjadi manusia periwama, berkembang dalam segala hal, termasuk dalam hal iman kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam pembelajaran ini, agar kami semakin terbimbing menyembah pelayanan gereja, serta bersedia terlibat di dalamnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Duri. Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Angkat tangannya ya. Belinus Joan, Kristina Noviani Pani, Febian Angga Pratama, Floreza Aurelia, Fransiskus Ariel, Herlina Selvia, Ignatius Duri, Mariana Luna, Putri Kalistin, Rizka, Selviana Nela, Terenius Maas. Baik, hadir semua ya. Kalau hadir, kita akan memulai pelajaran kita hari ini ya. Adapun materi kita hari ini adalah apa? Judul materinya? Gereja bagi perkembanganku. Peran gereja bagi perkembanganku. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa peran ya, ada peran keluarga, ada peran sekolah, peran teman, sekarang peran Gereja. Apa sih peran gereja bagi perkembangan kita? Apa manfaat apabila kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di dalam gereja? Oke, baik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik memahami ajaran gereja tentang peran gereja bagi perkembangan diri. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian apa kriteria ketuntasan ya, ketercapaiannya? Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai kegiatan pelayanan gereja secara tepat setelah melakukan diskusi untuk menjalin kolaborasi. Kemudian yang kedua, peserta didik
bagi perkembangan dirinya untuk mengasah keterampilan berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengungkapkan rasa syukur berkat peran gereja dengan menulis doa untuk tokoh gereja untuk menumbuhkan kemandirian. Nah, itulah yang akan kita lalui hari ini pada pembelajaran kita mengenai peran Gereja. Ibu akan memberikan yang namanya pertanyaan pemantik. Tugas apa saja yang dapat kita lakukan di gereja? Apa saja yang dapat kita lakukan di gereja? Siapa yang setiap minggu mengikuti ibadat atau misa? Angkat tangan. Nah, itu pasti sudah tahu ya. Apa saja tugas-tugas yang dapat kita lakukan? Ya. Sebagai apa? Kita yang usia remaja ini, misalnya peran kita di dalam gereja pada saat ibadat atau misa apa saja. Kemudian ada tidak kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan oleh gereja untuk ya khusus pada usia-usia remaja. Nah, itu. Kemudian ada yang namanya pemahaman bermakna. Ya, apa yang nanti akan kita refleksikan di dalam diri kita untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, pemahaman bermaknanya adalah melayani Tuhan dengan terlibat aktif dalam pelayanan gereja dan menjadi teladan bagi sesama. Nah, seperti apa kita ini agar kita ini dapat menjadi teladan bagi sesama? Teladan itu apa? Contoh. Oh, saya mau seperti Guring itu aktif di gereja. Misalnya, kalau saya mau seperti Putri itu biasanya kalau disuruh bertugas di gereja dia bisa aktif. Nah, itu sudah menunjukkan keteladanan. Nah, nanti di dalam kitab suci kita akan melihat seperti apa nasihat Santo Paulus mengenai peran kita di dalam gereja. Ada bawa buku kitab suci? Ada bawa buku paket? Oke, baik. Kalau ada ya, kita lanjutkan. Nah, Ibu akan melakukan asesmen awal. Silakan nanti ini kalian jawab ya. Ibu bagikan. Kemudian silakan kalian jawab dengan memberi tanda silang. Silakan disilang aja. Langsung dikerjakan, diberi nama kelasnya, kemudian diberi tanda silang. Disilang. Oke, silakan dikerjakan dengan memberi tanda silang ya.
Pasti disimpan aja bu duitnya. Kalau nggak mau, berapa aja sini. Berapa aja sini ya? Gak berapa aja sini ya? Nah, itu dulu ada tuh. Mesti. Tolong. Ini dompetnya Om. Mau siapa? Ini Om. Makasih ya bu ya. Ya Om. Sudah disimak video tadi? Nah, nanti apa pesan di balik video itu yang akan kalian bahas di dalam kelompok. Nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya di dalam kelompok. Silakan kalian mengerjakan tugas ini berdasarkan kelompok yang sudah dibuat ini ya. Oke, sebelum kita mengerjakan tugas diskusi kelompok, silakan masing-masing kelompok berdiri. Semuanya berdiri. Oke, baik. Berhadapan dua-dua orang. Berarti yang ke sebelah sana, Pani berdiri di sebelah sini menghadap Nela dengan Putri. Di mejanya kosong ya. Oke, sudah. Sekarang Ibu akan meletakkan satu pen di atas meja masing-masing. Oke. Ini pennya ya. Angga simpan simpan pennya di atas. Oke, baik. Sebelum kita berdiskusi, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya. Silakan kalian melakukan apa yang Ibu sebut. Kalau Ibu contoh, kalau Ibu bilang pegang kepala, kalian pegang Kepala. Kalau pegang mata, kalau telinga, kalau mulut, Oke, kita coba terlebih dahulu. Kepala, mulut. Oke, dah. Bisa dipahami? Nah, Ibu akan melihat ketangkasan kalian bagaimana kalian bisa mengambil pena di depan kalian itu. Kalau Ibu menyebut pena berarti ngambil Pena. Nah, pena yang ada di meja. Siap? Tapi jangan ambil dulu sebelum Ibu sebut. Oke, baik. Siap? Kepala, telinga, mulut, hidung, kepala, pena. Cepat-cepat ya, Ibu cepat-cepat. Mulut, hidung, telinga, kepala, mulut, pena. Dah, tepuk tangan. Kembalikan penanya dan kembali ke tempat. Baik, ada bawa kitab suci tadi? Oke, silakan menggunakan kitab suci. Dan kalian mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan ini ya. Silakan masing-masing menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD itu. Di situ sudah ada pertanyaan, silakan kalian mengerjakan pertanyaan-pertanyaan itu di dalam kelompok. Silakan berdiskusi. Baik, untuk menjawab pertanyaan itu boleh membuka LKS maupun buku
Diskusikan. Jawaban nomor 1. Dalam suratnya kepada Timotius, Santo Paulus menasihati Timotius dan umatnya agar iman mereka semakin berkembang dan kuat, serta mampu menjadi teladan bagi sesamanya. Yang dapat dilakukan untuk mencapai itu semua: 1. Melatih diri beribadat. 2. Melatih perkataan dan perbuatan. 3. Penuh kasih. 4. Setia. 5. Hidup dalam kesucian. 6. Rajin membaca kitab suci. 2. Orang-orang muda harus belajar menguasai diri, mampu menjadi teladan dalam bentuk baik, jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran, sehat dan tidak bercela. 3. Sikap jujur, mengembalikan barang yang bukan milik kita. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Ya. Kalau misalnya membaca kitab suci di gereja, apakah termasuk dalam peran gereja? Termasuk. Karena kegiatan dalam membaca kitab suci, membawa persembahan itu termasuk dalam peran gereja. Baik, seperti apa yang ditanyakan oleh Billy tadi ya, kegiatan-kegiatan yang ada di dalam gereja seperti kalian menjadi lektor, lektris, pemazmur, kemudian membawa persembahan, itu adalah termasuk dalam peran kalian di dalam gereja. Oke. Presentasi dari kami, terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok. Kita lanjutkan ke kelompok yang ketiga. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 2. Orang-orang muda harus belajar menguasai diri, mampu menjadi teladan bagi dalam berbuat baik, jujur, bersungguh-sungguh dalam pengajaran, sehat dan tidak bercela. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus. Hari ini kami ingin membacakan hasil kelompok kami. Jawaban nomor 1. Salah. 3. Sikap jujur, mengembalikan barang yang bukan milik kita. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan kelompok lain apabila mau bertanya, angkat tangannya. Saya, Bu. Oke, baik, silakan. Apakah kegiatan POR di sekolah menyangkut jawaban nomor 1? Termasuk. Baik. Yang ditanya temannya tadi adalah kegiatan ketika kita latihan POR di sekolah. Nah, itu juga termasuk dari bagian diri kita itu melatih diri. Oke, baik. Ya, dan terima kasih. Oke, kita beri aplaus. Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi teladan bagi sesama tadi? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama apa? Beribadah. 2. Perkataan perbuatan. 3. Penuh kasih. 4. Setia. 5. Hidup dalam kesucian. Nah, itu yang kita lakukan agar kita dapat menjadi teladan bagi sesama. Melatih diri beribadah. Siapa yang di sini setiap minggu ibadat atau misa? Nah, baik. Kemudian selaras, perkataan dan perbuatan. Ada nggak di sini yang mau mengata-ngatain kawannya atau mengeluarkan kata-kata kotor? Ada tidak? Nah, masih ada? Masih. Itu artinya belum bisa menjadi teladan bagi sesama. Kemudian penuh kasih. Apa sih maksudnya penuh kasih? Nah, kita itu senantiasa menunjukkan kasih. Lalu setia. Setia itu artinya apa? Kita itu setia berdoa kepada Tuhan. Siapa yang berdoa sebelum atau sesudah melakukan sesuatu? Berdoa tidak? Nah, itu artinya kita setia kepada Tuhan. Kemudian hidup dalam kesucian. Apa
juga menjaga dirinya sebagai laki-laki. Nah, itu. Kemudian Santo Paulus juga menasehati bahwa orang-orang muda itu harus berbuat baik. Apa kaitan video inspiratif tadi dengan materi kita? Agar kita apa? Jujur. Yang hidup ini yang utama adalah berbuat jujur. Di dalam video tadi orang yang berbuat jujur pada akhirnya akan apa? Sukses. Akan sukses. Lihat ya, orang yang jujur pasti akan sukses. Meskipun di dalam berbuat kejujuran itu ada banyak godaan. Nah, oke. Bisa dipahami ya? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, nah, ada refleksi. Ya, silakan refleksi itu pertanyaan-pertanyaannya kalian jawab di dalam diri kalian. Ya. Yang pertama, kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan agar iman kita itu berkembang. Nah, dari kegiatan-kegiatan di dalam gereja tadi yang kita sebutkan, nah, apa yang dapat kita lakukan agar iman kita itu semakin berkembang. Baik itu kegiatan pada saat ibadat maupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di gereja. Lalu, apa makna ajaran gereja? Apa sih yang menjadi pesan dari Santo Paulus itu ke dalam diri kita? Lalu yang ketiga, apa pesan ya nasihat Santo Paulus itu agar iman kita itu semakin berkembang? Itu menjadi refleksi kalian. Kemudian ada aksinya. Ada bawa buku tugas? Ada. Kalau ada membawa buku tugas, silakan kalian membuat doa seperti yang tertulis di sana ya. Silakan membuat doa. Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu nanti Ibu bagikan ya. Oke. Tulis namanya ya, masing-masing silakan ditulis namanya. Silakan dijawab ya pertanyaan itu. Jangan lupa identitas kalian ditulis, nama kalian ditulis.
kami dengan penuh kasih, kembali kami mengaturkan puji dan syukur padamu atas penyertaan dalam belajar kami hari ini. Itulah kami ya Bapa, untuk memiliki hati yang buka terhadap penderitaan bersama kami. Itulah kami untuk senantiasa peduli dan berbelas kasih pada sesama kami, terlebih yang miskin dan menderita. Semua ini kami panjatkan dalam kemuliaan-Mu ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin.